Jadi saya mau memperkenalkan diri dulu gitu ya, nggak salah gitu ya. Nah saya Desi Natalia Pane ya. Tahun ini September nanti saya persis 15 tahun bersama suami itu bergabung di GKY BSD gitu ya. Jadi saya 9 tahun melayani di GKY BSD, kemudian kami berdua diminta untuk menggembalakan akan jemaat GKY Pamulang dan September nanti kami 6 tahun di Pamulang. Ya, jadi salam kenal dari saya ya, jikalau ada yang belum kenal nih siapa gitu ya. Nah biasanya kalau saya datang ke sini, yang di hadapan saya itu anak-anak Bapak Ibu gitu ya. Di hadapan saya itu remaja pemuda gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dalam penyampaian, mungkin seperti interaktif atau dialog, ya memang itu saya gitu ya. Nah pada saat ini kita akan sama-sama melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita belajar saudara dari Injil Markus pasalnya yang ke-7 ya. Mari kita buka ya. Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 30 ya. Nah, sebelum kita membaca ya, saya mau menanyakan kepada kita semua. Saudara, tentu kita ingat di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 gitu ya. Di situ dikatakan pada saat Yesus berjumpa dengan Zakheus, kemudian di endingnya, Yesus itu mengatakan kepada Zakheus, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang gitu ya. Jadi Yesus mengatakan anak manusia datang, yes betul. Mencari betul, bukan hanya sekedar mencari. Tetapi pada saat Yesus menemukan, dia menyelamatkan yang hilang. Nah saudara, seringkali ayat ini dipakai oleh orang-orang Kristen, bahkan gereja-gereja Tuhan, yang udah gak perlu cari Tuhan, nanti dengan sendirinya Tuhan akan datang sama kita. Kita gak perlu minta ini, minta itu, toh nanti sendirinya Tuhan itu akan kasih berkat, akan kasih sesuatu yang memang kita cari, yang memang kita butuhkan. Tapi saudara tahukah bahwa sesungguhnya itu bukan mengeksis kita, oh ya udah kita gak perlu cari Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang pasif. Kita menjadi orang Kristen yang apatis, yang cuek, yang gak peduli dengan keadaan sekitar. Enggak saudara. Ternyata di dalam kehidupan iman kita, relasi kita dengan Tuhan, Tuhan memang betul mencari, tetapi jangan salah, kita pun perlu mencari. Bukan kita berhenti di satu titik dan kita nyaman dengan situ, oh ya udah Yesus datang aja sendiri kepadaku. Enggak saudara. Tetapi Yesus itu ingin juga kita mencari saudara. Namun berapa banyak orang itu yang mencari Tuhan, betul enggak? Yesus itu always, selalu dia cari Tuhan, cari kita. Tapi kita belum tentu cari dia, saudara. Kenapa? Karena mungkin ada yang namanya obstacles, tantangan, rintangan. Saya enggak tahu saudara, apa yang menjadi obstacles kita pada saat kita cari Tuhan. Pada saat kita mencari Tuhan, kemudian kita berdoa, pada saat kita datang beribadah, kira-kira apa yang menghalangi kita untuk mencari Tuhan? Saudara, pada saat ini kita akan belajar justru bukan dari orang Yahudi. Kita belajar bukan dari orang yang dekat dengan Yesus. Kita belajar bukan dari murid-murid Yesus. Kita saat ini bukan belajar dari apa? Dari orang-orang yang kerohanian yang baik. Orang-orang yang aktif di gereja, yang aktif beribadah. Tapi saudara, justru saat ini kita mau belajar justru dari perempuan yang sederhana, non-Yahudi yang tidak kenal Tuhan. Perempuan yang apalagi percaya Tuhan dan bukan aktivis saudara. Kita belajar dari perempuan Siro-Fenisia. Nah mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-7 saudara. Markus pasalnya yang ke-7. Nanti di dalam pembacaan firman Tuhan, saya akan combine dengan paralel, teks paralelnya di dalam Matius 15. Kita membaca bergantian ya, saya membaca ayat genap, ayat 24, saudara membaca ayat ganjil, ayat ke-25. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berangkat dari situ. Nah, lihat saudara ya, Yesus berangkat dari Genesaret. Yesus berangkat dari perjumpaannya dengan siapa? Dengan para pemuka agama. Dan Yesus pergi dikatakan ke daerah Tirus.
Nah nanti saudara kalau lihat ayatnya yang ke-37, 31, Yesus tinggalkan Tirus kembali ke daerah Galilea. Jadi seolah-olah teks ini seperti jeda, seperti iklan. Nah biasa kalau kita nonton film, bagi stasiun TV iklan itu penting, betul ya? Bagi kita mungkin ganggu. Tapi bagi stasiun TV iklan itu penting. Nah, jadi pada saat Markus tulis ini, jeda ini penting gitu ya. Kenapa sih Yesus harus keluar Galilea, masuk Tirus Sidon, balik lagi ke Galilea, kira-kira gitu. Kemudian ayat 24, ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Silakan Bapak Ibu 2, 3. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ini merupakan daerah, masuk daerah Yunani yang saat ini itu disebut Libanon gitu ya, saudara. Nah kemudian dikatakan, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Sama-sama kita baca. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, saudara perhatikan di sini ya, tadi yang saya sudah sampaikan. Jadi Yesus itu keluar dari daerah Galilea, tepatnya di Genesaret. Kemudian Yesus berjalan menyusur dan dia sampai di Tirus Sidon untuk apa? Untuk jauh dulu dari keramaian. Karena Yesus dengan murid-muridnya sangat lelah. Pelayanan gak ada henti, mereka mau beristirahat gitu ya ceritanya. Nah, tapi apa yang terjadi malam itu ketika dia mau istirahat? Justru mungkin kalau sekarang kita terdengar suara ketokan. Pintu. Yang datang siapa? Datang seorang perempuan. Saudara perhatikan ini ya. Berarti ketika perempuan ini berhadapan dengan Yesus dan murid-muridnya, jelas ada banyak perbedaan di situ, saudara. Yang pertama itu perbedaan gender, gitu ya. Bagi orang Yahudi itu tabu kalau apa? Kalau dekat dan bercakap-cakap dengan wanita non-Yahudi. Tetapi perempuan ini datang, perempuan Siro-Fenisia bangsa Kanaan datang kepada orang Yahudi, kepada Yesus. Kemudian pada saat mereka berjumpa, bukan hanya terjadi perbedaan gender, tetapi juga ada perbedaan ras atau suku bangsa, gitu ya. Jadi pada saat Yesus dan murid-murid berjumpa dengan perempuan Siro-Fenisia ini, saudara, itu berarti mengalami perjumpaan dari dua etnis. Yesus adalah kebangsaan Yahudi, kemudian wanita ini adalah kebangsaan Yunani, saudara. Nah kemudian juga Yesus ketika mengalami perjumpaan adanya perbedaan keyakinan. Siro-Fenisia, Yunani itu menyembah akan politeisme, banyak dewa, gak kenal Tuhan. Nah berjumpa dengan Yesus dan murid-murid yang menyembah apa? Yahweh, menyembah Allah. Jadi jelas ada perbedaan yang sangat dalam di situ. Kemudian pada saat Yesus sekali lagi berjumpa dengan perempuan Siro-Fenisia, terjadi perbedaan politik. Ibaratnya apa? Konservatif, kubu konservatif ketemu dengan kubu liberal, saudara. Jadi nggak ketemu, karena apa? Karena secara nasionalis, secara politik mereka itu musuh. Sehingga di dalam perjanjian lama nggak heran bahwa bangsa Tirus Sidon itu bangsa yang terus menjajah dan menganiaya akan orang-orang Israel, saudara. Nah pada saat Yesus bertemu dengan perempuan akan Siro-Fenisia ini, kita menemukan fakta yang pertama, saudara. Jadi perempuan ini datang kepada Yesus bukan tanpa alasan. Perempuan ini datang kepada Yesus, mencari Yesus oleh karena apa? Dia punya masalah. Dia punya problem yang dia nggak bisa atasi. Dan mungkin dia udah pergi kemana-mana, ke tabib, kemudian ke tetangga-tetangga, ke saudaranya, nggak bisa menyelesaikan masalah. Kemudian di dalam masalahnya yang begitu besar dan berat bagi perempuan sederhana ini,
Dia datang kepada Yesus untuk apa? Untuk menyampaikan masalahnya. Saudara lihat ini. Masalahnya apa? Masalahnya bukan masalah kecil. Bukan masalah sepele. Bukan masalah yang gampang, yang remeh-temeh, saudara. Tapi masalah anak sakit, sakitnya pun sakit apa? Kerasukan roh jahat. Di dalam Matius dikatakan, setan masuk ke dalam tubuh anak itu. Saudara, waktu saya baca, ini sering kali gitu ya, teks yang sudah sangat familiar. Tapi kalau saya terus baca, saya kalau jadi mama, anak kita sakit saudara, panas saja, kita tentu gak bisa tidur, betul ya. Kita take care dia, jaga dia, mau dia udah besar dan lain sebagainya. Nah ini anak kerasukan roh jahat, berarti apa? Kerjaannya mungkin teriak-teriak, emosinya gak mungkin stabil, up and down, mengganggu saudara. Tetapi kita perhatikan di sini pada saat perempuan Sirofenisia ini datang kepada Yesus, mencari Yesus, mau menyampaikan masalahnya. Justru apa yang dia terima, dia menganggap saudara, bisa jadi bahwa dirinya itu dijadikan apa? Orang yang bermasalah. Lihat ini ya. Dia datang menyampaikan masalah. Tetapi saat itu sikap Yesus dengan murid-muridnya melihat apa? Ini orang bermasalah. Ini orang seperti gangguan, saudara. Saudara, bicara tentang masalah itu gak mengenal usia, betul ya. Gak mengenal gender, gak mengenal akan apa ekonomi kita. Mau kita tua muda, ya mau kita banyak uang, banyak harta atau sedikit uang. Mau kita berpendidikan tinggi atau tidak berpendidikan, masalah semua orang pasti punya. Saudara, saya ingat 2 tahun yang lalu waktu saya persis di ruangan ini, saya habis cerita untuk anak kelas 1-2 SD. Sudah bayangin kelas 1 atau 2 SD. Kemudian saya masih di belakang, pada pulang, ini anak dibawa temannya. Saya masih ingat dari sekian banyak pelayanan itu yang paling membekas. Itu setelah pandemi, kemudian dia datang karena saya ada gambar gimana orang tua itu duduk ya gitu dengan anak-anak baca Alkitab. Kemudian anak ini datang, Miss, aku pengen seperti yang tadi, saya bilang kan yang tadi mana gitu gambarnya banyak. Aku pengen papa mamaku seperti dulu. Waktu sebelum pandemi, papa mamaku tuh ajak kita berdoa, baca Alkitab. Tapi begitu pandemi sampai sekarang, ini anak kelas 1 apa 2 SD. Udah gak pernah. Dan aku pengen, Miss. Saudara, begitu dia ngomong itu, saya rangkul, saya peluk anak itu. Langsung saya bilang, oke, kamu pulang, kamu bilang sama papamu, apa yang menjadi kerinduan hatimu. Kamu minta doa bareng. Baca Alkitab, Pak. Saudara, jadi orang punya masalah. Siapapun dia punya masalah, saudara. Tetapi Yesus dengan murid-muridnya melihat orang yang punya masalah ini, perempuan ini bermasalah. Dari mana kita tahu fakta yang kedua, saudara? Perempuan ini mengalami penolakan. Saudara, siapa sih yang suka orang datang atau kita datang kepada orang gitu ya. Entah itu sahabat kita atau mungkin hamba Tuhan gitu ya. Tetapi hamba Tuhan atau sahabat itu seperti gak dengar curhatan kita. Gak dengar pergumulan kita atau anak kepada orang tua. Terus orang tua asik main handphone gitu ya. Atau mungkin orang dewasa asik ngerjain yang lain. Itu anak pasti hatinya sakit, saudara. Nah sama, ini ibu datang kepada Yesus tapi seolah-olah dia mengalami penolakan. Dari mana kita tahu? Kalau di Markus kita baca, itu terkesan Yesus dengan murid-muridnya itu menolak 1 kali. Tetapi bagaimana di Injil Matius, saudara? Pada saat perempuan ini datang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa reaksi Yesus, saudara? Gak mungkin Yesus gak dengar. Karena di Matius dikatakan dia datang berseru kepada Yesus. Tapi sikap Yesus silent. Diam. Gak diharapkan perempuan ini sikapnya Yesus. Dia datang, ini masalahku berat. Masalah anak tuh sangat menggangguku. Sangat membuat hatiku susah. Tapi Yesus diam. Dan yang kedua, perempuan ini ikut diam mungkin ya. Saya coba merenungkan perempuan ini ikut diam. Dia bingung mungkin. Ini kok saya dengar ya, gimana yang dia buat spektakuler. Tapi kok saya minta gini, dia diam. Nah, mungkin perempuan ini ikut diam.
Ketika hening, saudara, apa yang dilakukan murid-murid? Ngomong sama Yesus, aduh, usir aja lah, usir. Guru usir. Ini ganggu istirahat kita. Kita kesini mau istirahat, keluar dari Galilea mau istirahat. Tapi ini ganggu banget. Lalu Yesus jawab, apa yang dilakukan murid-murid? Aku diutus hanya, saudara lihat ini, hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan kata lain, aku diutus kepada umatku. Penolakan kedua loh saudara, itu perempuan ada di situ. Kemudian yang ketiga dikatakan apa? Perempuan itu kembali berseru, Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Saudara, kali ini Yesus jawab, tetapi jawabannya sadis saudara. Yesus jawab apa? Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti apa? Yang disediakan bagi anak-anak dan lempar kepada apa? Anjing. Ada yang mengatakan ini anak anjing, ada yang menunjuk ini kepada anjing rumahan, bukan anjing liar. Tapi apapun itu, Tuhan akan mengatakan kamu itu sama dengan anjing. Saudara, waktu saya baca ini gitu ya. Kalau saya jadi perempuan itu, apa yang kita lakukan? Kita datang sama Tuhan, kita cari Tuhan. Kita punya masalah. Masalah kita bukan satu, mungkin masalah kita dua. Masalah kita bukan ringan, masalah kita berat. Tapi kalau kita terus datang, berkali-kali, berpuluh kali, bertahun-tahun, tidak ada action dari Tuhan, gak ada jawaban, kita mungkin langsung berpikir, nih Tuhan gak denger kali ya. Tuhan pilih kasih kali ya. Tuhan ini abaikanku. Saudara, secara manusia itu wajar banget, betul enggak? Dan kalau bagi perempuan ini dia pergi keluar dari rumah itu sangat wajar saudara. Didiemin, ketika dijawab apa? Ngomongnya gak enakin, Yesus itu nyelekit saudara. Tapi kita bersyukur saudara. Firman Tuhan itu enggak berhenti sampai di situ. Firman Tuhan itu diteruskan dengan respon, demi respon dari perempuan Sirofenisia. Saudara, hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, perempuan non-Yahudi ini berespon kerendahan hati. Saudara, kalau kita lihat di dalam Markus 7 ayat 25 dikatakan, perempuan ini datang dan tersungkur. Jadi kerendahan hati dari perempuan ini ditunjukkan dengan sikap gitu ya. Dengan anggota tubuhnya. Datang dan tersungkur, dia tahu siapa dirinya saudara. Dia tahu dia ini berjumpa dengan siapa. Dia tahu sekarang dia menemukan siapa. Perempuan ini datang dan tersungkur. Di dalam Matius apa dikatakan? Perempuan ini mendekat dan menyembah. Saudara lihat ini. Perempuan yang didiemin ini, perempuan yang disepelekan, yang direndahkan ini, seolah-olah dihina ini, justru apa? Menunjukkan sikap tubuh rendah hati. Katakan, dia datang, dia tersungkur, dia mendekat, dia menyembah. Saudara, kontras banget dengan teks sebelumnya. Orang-orang Farisi ini datang memang menjumpai Yesus. Tapi mereka datang untuk apa sih? Untuk mencobai Yesus. Kemudian Yesus tahu isi hati mereka. Sampai endingnya Yesus bilang, kamu tahu gak? Yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu, tapi apa yang keluar. Apa yang keluar salah satunya sesuai yang dicatat di dalam teks sebelumnya. Itu bicara tentang kesombongan. Yesus melihat di dalam hati orang yang beragama, orang yang katanya tahu Tuhan, orang yang melayani, justru Tuhan dapati apa? Obstacle-nya, kesombongan saudara. Mungkin obstacle itu di dalam kita mencari Tuhan mungkin berhubungan dengan dosa dan itu dosa kesombongan. Kita menganggap kalau harta kita banyak saudara, kita bisa atur-atur Tuhan. Kita menganggap kalau kita udah ke gereja rajin beribadah, rajin pelayanan, kita bisa apa? Atur Tuhan sesuai yang kita mau. Tetapi saudara, perempuan ini kita belajar,
dari sikapnya dia datang tersungkur menyembah. Beda banget di dalam Lukas pasal 18. Saudara, saya itu tadi coba baca lagi. Walaupun sering baca ini, sering khotbahkan, saya menemukan ada hal yang menarik di situ. Ini kan dua orang yang kita tahu datang ke bait Allah. Pemungut cukai dengan orang Farisi. Saudara, orang Farisi itu waktu datang, dia berdoa, dia gak teriak-teriak loh. Alkitab mencatat, dia ngomong dalam hati. Lihat ini ya, orang Farisi ini ngomong dalam hati. Wah, thank God, bersyukur banget. Aku bukan seperti pemungut cukai ini. Aku bukan orang berdosa, aku bukan perampok, aku bukan pencina dan lain sebagainya. Dia ngomong dalam hati kok saudara. Dia bukan, kalau orang ngomong langsung ini kan kita tahu ya, orang ini sombong atau enggak. Tapi dia ngomong dalam hati kok. Tetapi waktu pemungut cukai ini datang dikatakan apa? Dia datang berdoa, dia nunduk, dia teriak. Dia bukan ngomong dalam hati, dia teriak. Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Saudara bayangkan ini. Tetapi Yesus, Allah di tempat yang tersembunyi, di tempat maha tinggi, tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran orang. Saudara. Dan Tuhan menemukan kekontrasan akan pemungut cukai dan orang Farisi ini. Saudara, bukan hanya dari sikap yang menunjukkan perempuan ini rendah hati, tetapi dari jawabannya. Pada saat Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut ngambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan lempar kepada anjing. Nah, dari jawaban perempuan ini dikatakan, benar Tuhan, aku ngerti. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan apa, saudara? Remah-remah. Nah, lihat ini, Yesus lagi ngomong roti, tetapi perempuan ini meresponi. Aku tahu kok, aku ngerti siapa aku. Makanya aku gak minta roti. Yang diminta perempuan ini apa? Remah-remah. Saudara, seringkali di tengah atau di dalam dosa kesombongan kita. Kita minta Tuhan itu apa? Sesuai yang kita mau. Kita minta begini, begitu. Tetapi perempuan Sirofenisia ini enggak. Dia tahu siapa dirinya, dia minta cuma apa? Remah-remah. Nah, saudara menarik gitu ya. Ada seorang komentator mengatakan Markus 6-8 itu bicara tentang roti. Gitu ya. Bicara tentang roti. Jadi ayat yang ke-37-6 dikatakan pada saat Yesus itu menyuruh murid-murid kasih makan. Karena ada 5.000 orang ngikut dia. Itu baru dihitung kepala keluarga. Kemudian murid-murid bilang, guru yang benar aja. Masa kami beli roti seharga 200 dinar? Karena yang ada pada kita cuma 200 dinar untuk kasih mereka makan. Kemudian yang kedua, sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga ngerti. Pada saat Yesus berjalan di atas air, Yesus bilang, kamu belum ngerti juga siapa aku. Dari peristiwa kemarin aku kasih makan 5.000 orang, roti itu pun kamu belum ngerti sampai sekarang aku berjalan di atas air. Kemudian di dalam pasalnya yang ke-8 saudara. Di ayat 4 dikatakan, pada saat Yesus itu mau kasih makan 4.000 orang. Dan dia bilang, kasih roti. Murid-murid bilang apa? Gimana? Cari roti sekarang ini dan kasih mereka sampai kenyang. Saudara lihat ya, roti muncul kembali sampai ayat 17. Waktu Yesus bicara hati-hati dengan orang Farisi, hati-hati dengan ragi. Kemudian apa yang dikatakan murid-murid pada ribut soal roti. Kemudian Yesus bilang, kok kamu memperbincangkan soal gak ada roti. Saudara lihat ini ya, 1, 2, 4, 5 itu bicara Yesus dengan murid-murid. Tapi di tengah-tengah itu, Yesus bicara tentang roti, tapi diresponi remah-remah. Di dalam hati murid-murid, bukan hanya mereka gak ngerti saudara. Tetapi di dalam hati murid-murid, mereka ikut Tuhan, lihat pelayanan, tapi enggak kenal siapa yang mereka ikuti. Saudara, ketika bicara, perempuan itu benar Tuhan. Aku enggak minta roti. Aku nih perempuan, aku nih kafir, aku nih Sirofenisia, aku nih musuh bebuyutan bangsamu. Aku hanya minta remah-remah. Saudara, ketika orang sungguh-sungguh mengenal siapa dirinya dan siapa Yesus, dia akan punya
sikap merendahkan dirinya. Kalau dia mengenal siapa aku, dia mengenal baik siapa Yesus, dia pasti menunjukkan sikap kerendahan hati. Itu yang pertama, saudara. Jadi obstacle yang pertama, mungkin ada dosa dan itu kesombongan. Tetapi firman Tuhan ini mengajar kita, enggak. Jadilah orang yang rendah hati. Yang kedua, saudara, respon yang kedua, yang terakhir. Dikatakan perempuan Sirofenisia ini percaya kepada Yesus. Saudara kalau perhatikan, di situ, di dalam Markus nggak ada kata iman, nggak ada kata percaya. Yesus hanya mengatakan, iya karena kata-katamu itu. Tetapi di dalam teks paralel di dalam Matius 15, ibu besar imanmu. Pertanyaannya dari mana Yesus tahu kalau perempuan Sirofenisia ini orang yang beriman. Dia nggak kenal Tuhan, dia belum pernah tahu tentang siapa Tuhan. Tapi kenapa kok Yesus cepat banget mengatakan, hai ibu besar imanmu. Nah saudara lihat di dalam Markus 7 ayat yang ke-28 saudara. Pada saat perempuan ini menjawab akan roti dan dia jawab dengan remah-remah ini. Saudara perkataan perempuan itu, Yesus lihat itu lahir dari sebuah ketekunan kegigihan iman. Dia bukan satu kali meminta saudara. Dia berkali-kali meminta, berkali-kali merengek. Dia tahu siapa yang dia minta. Dia tahu apapun juga yang dia minta. Tetapi dia lihat, saudara, dia itu lahir dari apa? Iman, percaya kepada Tuhan. Dia enggak menyerah, saudara. Satu kali Yesus diam, dia enggak menyerah. Dihina murid-murid, disuruh usir, dia enggak menyerah. Yesus jawab nyelekit, dia enggak menyerah, saudara. Tapi justru dia dipuji karena imannya. Hai ibu besar imanmu. Kita compare lagi ya saudara. Saudara lihat ini ya. Beda banget respon Yesus kepada ibu ini dengan respon Yesus kepada murid-murid. Di dalam Matius ditulis beberapa kali. Ini murid-murid ngikut Yesus. Dengar apa yang dikatakan, apa yang dikotbahkan Yesus. Lihat apa yang dilakukan Yesus. Tetapi selalu Yesus ngatain apa ke mereka? Hai kamu orang kurang percaya. Hai kamu orang kurang percaya. Terus menerus Yesus apa? Mengatakan kepada murid-murid. Saudara waktu beberapa hari kemarin saya persiapkan ini. Saudara saya mengalami ketakutan. Jangan sampai saya jadi hamba Tuhan. Nyampaikan firman Tuhan. Ajak jemaat untuk percaya saudara. Tapi Tuhan dapati saya. Hai Desi kamu kurang percaya. Kontras banget dengan respon Yesus terhadap perempuan sederhana itu. Dan perkataan iman itu melahirkan sebuah tindakan iman. Di dalam Markus, Yesus katakan, oke, sekarang kamu pergi, anak muda sembuh. Saudara nggak ditulis di situ, perempuan itu kembali berdebat sama Yesus atau berargumen, mana buktinya? Mana buktinya? Atau dia jawab, masa sih? Yang benar. Kalau kita jadi perempuan itu kira-kira gimana Bapak Ibu? Wajar dong benar. Beneran Yesus? Beneran nih? Gak pura-pura kan? Gak bohongan kan? Beneran nih? Enggak saudara. Perempuan ini pergi, pulang ke rumah. Dan betul dia dapati anaknya sembuh. Ada langkah saudara. Dia bertindak, ngikut apa yang seperti Yesus sampaikan. Ini seorang yang sederhana awalnya, William Colgate. Dia lahir tahun 1780-an di Inggris. Dia punya papa itu petani yang biasa, tetapi petani yang gigih saudara. Mereka keluarga yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Singkat cerita mereka pindah ke Amrik. Dan pada saat mereka pindah ke Amrik, mereka coba sebuah usaha. Papanya itu kerjasama dengan orang lain untuk apa? Buat sabun gitu ya, buat sabun. Gak lama usaha mereka itu apa? Bangkrut. Kemudian apa yang dilakukan oleh William? Dia coba untuk bangkit, dia bangun sendiri usahanya. Dia rintis saudara, gak nyampe 1 tahun kekurangan modal, tutup usahanya. 2 kali dia gagal.
Kemudian Colgate dengan papanya, mamanya berdoa. Percaya kepada Tuhan. Kalau memang ini yang dari Tuhan, Tuhan buka jalan. Kemudian gak lama Colgate itu apa? Tahun 1800-an kalau gak salah. Kemudian dia magang di sebuah perusahaan besar. Gak lama perusahaan itu apa? Tutup. Saudara, kalau kita jadi Colgate mungkin, ini yang benar nih ya Tuhan ya. Mungkin Tuhan gak pengen aku di sini. Mungkin Tuhan gak pengen aku ngerjain yang bidang ini. Tapi saudara, dia berdoa, dia yakin kok itu bidangnya. Sampai akhirnya apa? Dia dapati, dia bisa mengerjakannya. Sehingga saudara adalah perusahaan terbesar, perusahaan Colgate. Satu kalimat yang menarik dari Colgate. Saya percaya Tuhan akan mengarahkan langkahku jika apa? Engkau mau mencarinya, mengandalkannya, dan menyerahkan hidupmu ke dalam rencananya meski apa? Ada kegagalan. Mungkin kita bilang, oh ya wajar aja. Perempuan Sirofenisia ini senang kalau dia tahu endingnya anaknya sembuh. Oh terang aja Colgate ini akan happy kalau dia tahu endingnya apa. Dia akan survive. Dia punya perusahaan yang besar. Tapi gimana dengan WL? Dengan pemimpin ibadah yang sederhana seperti Asaf. Hidupnya menderita. Dia lihat orang-orang non-Kristen. Dia lihat orang-orang yang gak percaya Tuhan. Hidupnya makmur. Diberkati seolah-olah. Dia doa sama Tuhan, Tuhan yang benar ini. Kemudian di dalam Mazmur 73 sebelum terjadi perubahan itu saudara. Ayat 16-17 yang jarang sekali dikhotbahkan. Saya bacakan. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, dia pengen tahu. Kenapa sih kok Tuhan gitu? Lihat ini ya. Hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Saudara, ketika Asaf mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, memberikan waktunya mencari Tuhan, dia temukan apa? Apa yang dia pikirkan tidak seperti yang Tuhan kerjakan. Sehingga sampai dia di ending katakan apa? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Lihat. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara itu Asaf. Mungkin kita katakan, Bu, aku udah sering cari Tuhan. Gini-gini aja kehidupan keluargaku. Gini-gini aja suamiku. Gini-gini aja anakku melawan. Gini-gini aja perusahaanku. Gini-gini aja usahaku. Gini-gini aja sakitmu. Gak ada perbaikan. Saudara, ingat Yesus. Yesus itu teladan kerendahan hati. Taman Getsemani menjadi saksi hidup, menjadi bukti. Yesus itu memberikan teladan. Dia rendah hati. Dia punya keinginan, tapi dia serahkan kepada keinginan Tuhan. Dia punya mau, tapi dia serahkan kepada maunya Tuhan. Dan Yesus percaya, saudara. Apa yang Bapaknya buat, apapun yang Bapaknya berikan, itu pasti yang terbaik buat dia. Dan itulah iman. Iman bukan tunggu apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan berikan sesuai yang kita mau. Tapi iman itu melihat jauh kepada depan. Seperti Asaf, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan aku mengerti, gak sia-sia imanku kepada Tuhan. Amin. Mari kita sebelum kita berdoa bersama-sama saudara. Sambil kita merenungkan akan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Kita sama-sama kita pujikan. Jangan menyerah. Ada di slide saya yang tadi gitu ya. Kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Kira-kira apa yang menjadi obstacles kita? Kesombongan kita kah? Masalah hidup kita kah? Sehingga kita meragukan dia. Gak percaya lagi. Gak percaya kuasa Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini. Ada di slide khotbah saya tadi. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita pujikan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Saudara, saya punya masalah.
Saya sama Pak Edi punya masalah banyak. Dan kemarin titik terberat kami, Tuhan jawab. Tapi tidak sesuai kehendak kami. Tuhan jawab tidak sesuai dengan kehendak kami. Tapi kami belajar untuk percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Apa yang Dia janji, saudara? Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Desember kemarin kami hampir melepaskan panggilan pelayanan kami. Di dalam titik terendah kami hampir menyerah. Tapi kami bersyukur Tuhan itu selalu mengingatkan firman-Nya. Mungkin yang kami minta, yang kami harapkan, yang kami cari gak seperti yang kami inginkan. Tidak terjadi. Jauh dari apa yang kami inginkan. Tapi kami bersyukur di dalam titik terendah kami, Tuhan tak tinggalkan. Tuhan tetap jaga iman kami kepada Tuhan. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Apapun masalah hidup kita, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Jangan jadikan obstacles itu terus-menerus merintangi perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Tuhan tolong kami. Berjalanlah bersama dengan kami. Jangan sampai ada satu hal yang merintangi kepercayaan kami kepadamu. Kalau mungkin apa yang kami cari, apa yang kami naikkan, apa yang kami doa, apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kami mau. Namun satu hal, tolong kami seperti Asaf, ketika semakin masuk mencari, masuk ke dalam hati Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Dan biarlah Engkau tetap menjadi Allah kami, bagian kami sampai selama-lamanya. Tuhan tolonglah akan Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, masalah mereka. Engkau tahu apa yang menjadi rintangan terbesar dalam hidup mereka. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk berharap, untuk percaya. Tuhan tolong, ajarilah mereka dan ajarilah hamba. Bahwa kami ada manusia yang tidak layak. Karena apa yang kami gumulkan tidak sebesar pergumulan Tuhan di Taman Getsemani. Terima kasih Tuhan. Peliharalah iman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.